Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kita masih bisa belajar mengenai gas turbin engine untuk kelas 11 AP1 dan kelas 11 AP2. Walau hanya dengan media video pembelajaran, namun saya harap akan tetap bermanfaat untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi di semester 3 untuk kelas 11 AP1 dan kelas 11 AP2, materi gas turbin engine akan membahas tentang yang pertama itu konsep dasar prinsip kerja dari gas turbin engine yang terdiri dari pendahuluan. Selanjutnya ada prinsip motor turbin gas, macam-macam motor turbin gas, pemakaian bahan bakar spesifik, gaya dorong atau thrust, persyaratan motor pesawat udara, dan yang terakhir ada rangkuman. Selanjutnya di bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Langsung masuk ke materi PowerPoint-nya. Definisi dari gas turbin engine atau pendahuluannya ya. Penjelasan secara singkat, gas turbin engine adalah suatu alat yang memanfaatkan gas sebagai fluida untuk memutar turbin dengan pembakaran internal. Di dalam turbin, gas energi kinetik dikonversikan menjadi energi mekanik melalui udara yang bertekanan, yang memutar roda turbin sehingga menghasilkan daya. Jadi ini penjelasan secara singkatnya, gas turbin engine itu apa? Inilah penjelasannya ya. Masuk selanjutnya. Gas turbin engine juga terdiri dari beberapa macam, yaitu turbojet, turboprop, turboshaft, dan yang terakhir ada turbofan. Kita lihat gambarnya dari turbojet. Nah, ini dia gambar dari turbojet. Turbojet juga terdiri dari 5 komponen utama. Tidak hanya turbojet ya. Jadi turbojet, turboprop, turboshaft, dan turbofan ini dia terdiri dari 5 komponen utama, bagian-bagiannya ya. Yang pertama itu ada air inlet, yang kedua ada kompresor, yang ketiga ada combustion, yang keempat ada turbin, dan yang kelima ada exhaust. Nah, air inlet dan kompresor itu dia termasuk bagian yang dingin atau cooled section. Selanjutnya combustion chamber, turbin, dan exhaust dia termasuk ke bagian yang panas atau hot section. Kenapa? Karena di sini telah terjadi pembakaran ya, sehingga dia bagiannya akan memanas seperti itu. Selanjutnya di turboprop, turboshaft, turbofan pun sama. Dia memiliki 5 komponen utama yang sama, yang terdiri dari air inlet, kompresor, combustion, turbin, dan exhaust. Penjelasannya yaitu pengembangan mesin penggerak pesawat atau engine mengalami kemajuan sangat pesat dengan dikembangkannya mesin turbojet, di mana propeller yang berfungsi untuk menghisap udara dan menghasilkan gaya dorong digantikan dengan kompresor yang bertekanan tinggi yang tertutup casing. Mesin menyatu dengan ruang bakar dan turbin engine. Dari gambar terlihat bagian-bagian dari mesin turbojet yang terdiri dari air inlet atau saluran udara, sirip kompresor, rotor dan stator, saluran bahan bakar, fuel inlet, ruang pembakaran, combustion chamber, turbin dan saluran gas buang atau exhaust, tenaga gaya dorong atau thrust, 100% dihasilkan oleh exhaust jet thrust. Mesin turbojet adalah mesin jet yang paling sederhana. Biasanya dipakai untuk pesawat-pesawat yang berkecepatan tinggi. Ini ada contoh-contohnya. Pesawat apa saja sih yang
digunakan oleh turbojet. Selanjutnya ada turboprop. Jadi bisa dilihat di gambar perbedaannya turbojet dan turboprop. Dari namanya saja sudah turbo propeller, turboprop. Propnya itu yaitu propeller. Nah, jadi di depannya itu ada propellernya. Propeller berputar, menghasilkan udara. Udaranya barulah dialirkan ke kompresor. Sementara yang tadi turbojet nggak ada turboprop, nggak ada propellernya. Dia si udaranya langsung masuk ke kompresor. Kan di sini sudah dijelaskan ya penjelasannya. Nah, di mana propeller yang berfungsi untuk mengisap udara digantikan dengan kompresor. Makanya kenapa disebut dengan turbojet. Sementara si turboprop, si udaranya dihasilkan dari putaran si propeller dulu. Baru dialirkan ke dalam kompresor. Baru nanti setelah dari kompresor, si udara yang berkecepatan dirubah menjadi udara yang bertekanan. Lalu dialirkan ke combustion chamber atau ruang pembakaran. Nih ya. Terlihat warna merah ini ceritanya si udara yang bertekanan itu telah dicampur oleh bahan bakar dan kemudian dibakar. Makanya berwarna merah. Seperti itu. Ini ceritanya udah terjadi pembakaran. Lalu dialirkan ke turbin. Di turbin dirubah, energi panas dirubah menjadi energi gerak. Untuk kemudian hasil-hasil sisa-sisa pembuangannya dialirkan melalui saluran pembuangan yaitu exhaust. Penjelasan secara singkatnya seperti itu. Bagian-bagian utamanya tetap sama, ada 5, ada inlet, ada kompresor, combustion, turbin, dan exhaust. Penjelasannya, pada awal perkembangan engine, umumnya pesawat komersil menggunakan sistem penggerak turbopropeller atau yang biasa disebut dengan turboprop. Jenis turboprop memiliki sistem tidak jauh berbeda dengan turbojet. Akan tetapi, energi atau thrust yang dihasilkan oleh putaran propeller sebesar 85%, di mana putaran propeller ini digerakkan oleh turbin yang menerima ekspansi energi dari hasil pembakaran. Sisanya 15% menjadi exhaust jet atau hot gas. Seperti itu. Selanjutnya, turbo shaft. Mungkin turbo shaft-nya akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa di next video penjelasan dari turbo shaft dan turbo fan-nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.